Pemirsa, selama 17 tahun perjalanan Kick Andy tidak hanya menghadirkan kisah-kisah inspiratif, tetapi juga memberi apresiasi khusus pada sosok di penjuru Nusantara yang dianggap sebagai pahlawan yang memberi sumbangsih besar bagi masyarakat tanpa pamrih. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kami di studio ada host Kick Andy, Bang Andi F. Noya yang sudah ketok-ketok studio dari tadi. Kita langsung aja gabung aja. Hai Bang Andi. Silakan Bang Andi. Halo. Agak deg-degan ya kalau apa kabar Bang? Rumahnya keren. Keren ya Bang. Halamannya luas. Selamat datang di rumah kami di rumah Newsline Bang Andi. Jangan di-kick ya Bang ya. Jangan duduk Bang Andi. Silakan Bang. Halamannya luas. Siapa yang motong rumput itu? Itu Jason tadi udah pagi-pagi, nanti gantian sore saya. Bersih-bersih ya. Bang Andi, ini mau langsung saja. Road to Kick Andy Heroes 2023. Iya. Saya tertarik sama ininya nih, temanya yaitu Never Stop Doing Good. Seiring dengan 17 tahun perjalanan Kick Andy. Lesson apa sih sebenarnya pengen dikasih ke masyarakat dengan adanya Kick Andy Heroes? Berbuat baik itu tidak ada batasnya. Jadi ada yang mengatakan aku sudah cukuplah 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun sudah cukup. Enggak, berbuat baik itu seumur hidup. Jadi sampai kapanpun selama kita masih mampu dan bisa, ya kita berbuat baik. Jadi gitu, never stop. Never stop doing good. Jangan berhenti berbuat baik. Setuju. Hidup itu hanya satu kali, karena itu harus berarti. Betul. Nah, yang juga Garing. selalu ingat gitu ya, wejangan dari seorang Andi F. Noya adalah carilah sesuatu yang bisa menyalakan lentera jiwa, adalah passion gitu. Banyak orang mengatakan, iya Andi Noya enak berbuat baik, udah selesai sama dirinya sendiri. Tapi sebetulnya arti dari selesai dengan diri sendiri itu kayak gimana sih, Bang? Gini, kalau kita mengejar materi dan merasa bahwa materi itu akan membuat kita bahagia, jadi tujuan hidup kita itu mengejar materi, nggak akan pernah bahagia. Jadi enough is enough. Artinya ada masa di mana dalam kondisi apapun juga, kita berpikir bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi hidup kita ini sebuah proses untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kalau kita mengejar uang semata-mata, bukan berarti uang nggak penting ya. Iya. Tapi uang adalah alat untuk membuat kita bisa membantu orang berdaya sehingga orang lain bahagia. Kalau orang lain bahagia, biasanya kita akan bahagia. Tapi kalau uang menjadi tujuan, nggak pernah cukup. Kita lihat aja koruptor ya, itu orang kaya semua itu. Mobilnya ada banyak sekali. Belum bayar pajak lagi mobilnya ya? Belum bayar pajak. Ini ngomongin siapa? Nggak ngomongin siapa-siapa. Iya. Jadi nggak pernah cukup ya. Kita lihat bahkan kekayaan itu membuat kadang orang akhirnya konflik dengan keluarga, terlibat narkoba, ya, atau terjerat narkoba, kriminal, seks bebas, dan lain-lain. Artinya uang tidak menjamin seseorang akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau kita membantu orang dengan semua apa yang kita miliki, udah pasti bahagia. Baik, ini sejalan sama yang ditanyakan sama Widya tadi. Berarti memang kalau kita bacakan ya Widya, dari kemarin itu para calon penerima penghargaan kan adalah orang-orang yang memberi di tengah keterbatasan mereka, baik itu fisik maupun ekonomi. Artinya memberi itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Nah, memang orang-orang seperti ini yang dicari untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti ini, Bang. Betul sekali. Kita tadi lihat kan barusan Ponijo. Iya. Ya minta maaf ya, dengan segala profesi dia yang cuma jualan koran dengan fisik yang terbatas, tapi dia sudah berbuat baik untuk orang lain. Nah, ini kan nilai-nilai yang kita bisa belajar dari orang-orang seperti Ponijo dan yang terpilih dari tahun ke tahun di acara Kick Andy. Ini membangkitkan inspirasi untuk kita meniru kebaikan yang mereka lakukan. Jadi memang salah satu syaratnya untuk bisa terpilih di Kick Andy Heroes itu adalah orang-orang yang dengan segala keterbatasan mereka sudah berbuat baik untuk orang lain. Jadi malu nggak sih? Jadi istilah kasarnya gini, jualan koran saja sudah bisa memberikan banyak kepada orang lain. Ini nasihat buat kalian berdua sebenarnya. Ya, untuk semua. untuk bisa terus berbagi begitu ya. Iya. Ini yang juga menarik. Tadi kita lihat bersama yang menjadi jurinya ada Al-Fatih, ada Cinta Laura juga, dan ada Renald Kasali. Kan kalau kita lihat komposisi jurinya, ini komposisinya beda-beda semua nih latar belakangnya nih. Ada gap usia juga sebetulnya. Apa memang spesifik ini untuk yang hero yang kita tahu bersama bahwa dalam penghargaan Kick Andy Heroes ada young hero gitu. Yang kayak kita gini loh, Bang. Iya. Sama lagi. Segenerasi ya. Sama nih, Bang. Pemilihan jurinya. Betul sekali. Kalau awalnya ya kami juri-jurinya itu relatif yang senior-senior ya. Jangan sambil lihat saya, senior. Tri Mumpuni, Renald Kasali misalnya. Ada juga Yeni Wahid ya, dan seterusnya Imam Prasojo. Itu
belakangan baru kami sadari bahwa harus ada keterwakilan anak-anak muda. Karena dengan cara berpikir yang berbeda, mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Maka kami mulai melibatkan juri-juri muda, termasuk Timi atau Al-Fatih Timur dari Kita Bisa misalnya. Nah, belakangan aku melihat bahwa komposisi juri ini sekali-sekali yang muda lebih banyak daripada yang senior. Maka Renald Kasali sendiri didampingi oleh Cinta Laura dan Timi masih ya. Nah, sehingga kita bisa melihat ada sudut pandang yang baru yang disampaikan oleh para juri dalam melihat heroes yang muncul, selain memang ada kategori yang heroes ya. Kemudian belakangan mereka bilang, kenapa penyandang disabilitas, kalau dulu kan acak ya, kadang ada kadang tidak. Penyandang disabilitas ini harus punya kategori sendiri. Karena ini sesuatu yang tidak lumrah ya, mereka yang memiliki keterbatasan fisik ya, itu melakukan hal baik dalam hidup mereka, ini harus jadi kategori baru. Jadi kami secara sengaja tahun ini memilih kategori penyandang disabilitas selain yang hero yang dulu kami pilih, karena kami melihat anak-anak muda juga melakukan hal baik tapi belum sebesar dampaknya dengan yang sudah senior-senior itu. Tapi mereka harus menjadi perhatian dan harus dikasih panggung, dikasih apresiasi. Maka ada yang hero selain yang hero lain-lain. Wah, menarik ya. Tapi sebetulnya pertanyaan Kikendi berikutnya selalu adalah menarik. pertanyaan berikutnya nih pemirsa, apakah ada gap gap generasian itu begitu ya, perbedaan generasi itu akan menyulitkan dalam tanda kutip dalam memilih proses pemenang. Kalau misalnya nih saya mau bayangkan, kalau Cinta Laura mungkin akan berpikir, oh yang ini jangan jadi heroes Bang Andi, karena in my opinion bla 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 bla. Sementara Bang Andi dengan senior yang lainnya punya pemikiran tersendiri. Nah, itu ada konflik dalam tanda kutip nggak ya? Tapi akan dibahas selepas jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Jangan berantem ya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Bang Andi, 17 tahun bukan waktu yang singkat untuk memulai semuanya sampai dengan ada penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan. Ini perjalanan kenapa bisa konsisten sampai 17 tahun? Apa sebenarnya misinya, Bang? 17 tahun masih ada Kikendi itu karena narasumbernya ya. Orang-orang yang diundang di Kikendi kan adalah orang-orang yang bisa memberikan energi baru bagi siapapun penontonnya. Jadi yang nonton juga mendapat sesuatu. Itu yang membuat Kikendi bisa bertahan 17 tahun. Jadi memang itu tadi ya, menebar kebaikan, menebar inspirasi. Ngomong-ngomong soal menebar, ada juga penabur sekarang. Katanya 17 tahun tuh ada yang spesial. Penabur harapan ya? Penabur harapan tadi loh Bang, ini maksudnya apa? Menabur harapan palsu atau? Jangan, kalau itu beda ya. Bukan, gimana, Bang? Bukan, ini Kikendi ya. Jadi memang umur atau di usia 17 tahun ini ada sesuatu yang spesial. Biasanya kan 7 ya pemenangnya atau yang penerima penghargaan. Tapi tahun ini kami tambahkan dengan 10 yang kami sebut sebagai pahlawan juga, tapi penabur harapan. Mereka ini adalah sebenarnya teman-teman atau sosok yang layak juga untuk mendapatkan penghargaan. Karena problem di Kikendi itu terlalu banyak orang baik yang kami lihat yang sebenarnya pantas mendapatkan juga panggung dan penghargaan serta apresiasi. Tapi kan jatahnya 7. Nah, tahun ini kita bilang kenapa nggak kita undang 10 berikutnya yang bisa mendapatkan juga penghargaan yang kami sebut sebagai penabur harapan. Mereka ini kemungkinan di tahun yang akan datang masuk sebagai finalis untuk mendapatkan penghargaan Heroes. Oke, jadi sesuai dengan angkanya 17, makanya ada 17 Iya, betul, nanti ya. 10 dan 7 ya, di jadi otak-atik gatuk lah. Jadi spesial deh angkanya. Tapi kapan sebetulnya kita bisa melihat siapa-siapa sajakah yang menerima penghargaan, terutama yang spesial 17 tadi, kapan nih Bang? Hari Minggu. Hari besok ya? Besok ini, lusa-lusa. Yes. Ya, di Metro TV. Jam berapa? Spesifiknya lusa ya. Oh, jamnya jam Kikendi dong. Jam 9:05. 9:05 waktu Indonesia Barat. Ya, sambil tolong doakan nggak ada breaking news. Ya, supaya bisa disaksikan nilai-nilai kebaikan yang ditularkan oleh para penerima penghargaan. Juga kalau ada breaking news ditabrak gitu. Kita tidak akan menabrak inspirasi tentunya, dan inspirasinya akan terus tertebar, bukan hanya berhenti di angka 17 tahun saja tentunya Bang Andi. Pesan penutup di siang hari ini untuk diberikan inspirasinya kepada pemirsa setia Metro TV. Iya, banyak orang yang hendak berbuat baik tapi menunda-nunda dengan berbagai alasan. Mereka belum siap, belum cukup usia, nanti waktu tua aja, atau nanti setelah punya banyak uang. Jadi jangan jadikan alasan-alasan itu untuk menunda kebaikan. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita ini berapa lama. Bisa aja besok kita udah nggak ada. Nah, mumpung masih ada kesempatan, tanam kebaikan sebanyak mungkin dengan apa yang kita miliki. Nggak harus dengan sesuatu yang luar biasa.
Kalau ada yang pintar main musik, bagi. Pintar komputer, pintar mendongeng, pintar bahasa Inggris, matematika, berbagilah, nggak harus uang. Kalaupun aku cuma punya uang 10.000, berbagilah pada orang yang membutuhkan di sekitarmu. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. And never stop doing good. Betul sekali. Tema untuk tahun ini yang sangat-sangat touchy atau menyentuh ya. Semoga kita doakan sukses Candy Heroes-nya dan juga para penerima penghargaan bisa menularkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. Amin. Mbak Andi. Terima kasih. Telah bergabung bersama kami di Newsline.